Halo sahabat horor yang para kaum rebahan dan para kaum selonjoran. Siapin kopinya, entehnya susunya, atau minumannya dibarengi caucimen, kacang kuaci permen, atau popcorn. Bisa juga makanan ringan lainnya. Aduh, kayak yang jualan aja gitu. Karena di sini Radit bakal merangkum sebuah alur cerita dari film Live yang dirilis pada tahun 2020 di tanggal 24 di bulan Juni di Korea Selatan dan masuk Netflix pada tanggal 8 di bulan September 2020. Baru beberapa hari masuk Netflix. Sayang banget nih buat kalian jika kalian melewatkan film yang bergenre trailer ini yang mengusung tema kesendirian. Film ini dibintangi oleh Yoo Ah-in yang berperan sebagai Junwo, seorang anak muda gamer yang tidak bisa apa-apa namun dipaksakan harus bertahan hidup seorang diri, ya. Dan juga ada Yoo Bin yang diperankan aktris Park Shin Hye yang dikenal lewat serial drama Korea seperti You Are Beautiful, The Doctors, dan Memories of the Alhambra. Oke, ini untuk para pecinta drakor pasti kenal dengan Park Shin Hye. Oke, ya kan? Info filmnya udah, perilisnya udah, perkenalan tokoh atau aktornya juga udah. So, langsung aja ke videonya. Check it out. Tapi sebelum itu, subscribe channel Horor Yang TV bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari Horor Yang TV. Like jika kalian suka dengan videonya, komen apabila kalian punya kritik atau saran, dan share video ini agar yang lain pun tidak ketinggalan infonya. So, let's go. Film ini diawali dengan Junwo yang tidur di kamarnya lalu terbangun oleh bunyi alarm yang menunjukkan pukul 10 pagi. Junwo tinggal di apartemen bersama keluarganya, namun di saat Junwo terbangun, keluarganya sedang pergi keluar dan hanya meninggalkan uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari yang istilahnya nih, uang jajan lah kalau di sini ya kayak gitu. Ya, seperti yang kita tahu, Junwo ini adalah anak muda gamer sejati ya kan, terus juga dia itu streamer ya. Ya sudah jelas nih ya kan, pasti jelas dia ini malas untuk pergi keluar beli makanan, dan benar dia lebih memilih main game ketimbang ngurusin tuh perutnya ya. Di tengah asiknya main game, Junwo diberitahu temannya bahwa ada wabah yang menyerang warganya secara tiba-tiba. Karena panik, Junwo melihat siaran TV dan mendapatkan chat kode darurat yang mengatakan keadaan sedang darurat. Ditambah Junwo melihat orang yang berlarian di depan apartemennya. Lalu Junwo melihat keluar jendela dan betapa terkejutnya Junwo melihat kekacauan yang terjadi di depan apartemennya. Ternyata wabah itu mencapai komplek apartemennya. Di saat panik-paniknya, Junwo melihat seorang anak perempuan yang memanggil ibunya. Awalnya anak perempuan itu biasa saja. Namun, lama-kelamaan anak perempuan yang berada dalam pelukan ibunya itu berubah menjadi ganas. Apa memang ya? Anak perempuan itu menggigit ibunya yang sedang memeluknya, yang ternyata anak itu terkena wabah tersebut. Sadar akan hal itu, Junwo makin panik dan menyadari bahwa wabah yang menyerang ini adalah wabah zombie yang membuat orang-orang menjadi gila. Ternyata nih, wabah ini sama kayak wabah cinta ya. Bisa membuat gila orang yang terkena wabah ini, apalagi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya. Junwo pun mencoba untuk keluar dari apartemennya, namun di saat membuka pintu, Junwo dikagetkan dengan orang yang masuk ke apartemennya. Orang itu adalah tetangganya. Spontan Junwo menyuruh orang itu keluar. Tapi orang itu tidak mau keluar karena sadar wabah itu sudah masuk ke apartemennya. Junwo tetap memaksa orang itu keluar. Karena paksaan dari Junwo, akhirnya orang itu mau keluar, tapi dia minta ikut ke toilet sebentar. Junwo pun mengizinkannya dengan syarat orang itu harus keluar setelah dari toilet. Di saat itu, Junwo melihat berita televisi yang mengabarkan orang yang terinfeksi akan mengalami beberapa gejala. Di antaranya, mata mereka akan memerah dan mengeluarkan darah. Melihat berita itu, Junwo langsung mengambil pisau di dalam laci, dan saat orang itu keluar, Junwo mengancam orang itu untuk cepat keluar dari apartemennya. Tapi, orang itu meminta 1 jam lagi untuk tetap di sana. Di saat itu, orang itu langsung mengalami gejala-gejala yang dialami orang yang terkena wabah itu. Dari mata memerah, mengeluarkan darah, dan bertingkah layaknya seorang zombie. Melihat hal itu, Junwo langsung mendorong orang itu keluar lalu mengunci pintu apartemennya dan dihalangi dengan sebuah kulkas. Junwo sadar dia sudah terjebak di dalam apartemennya dan film Alive pun dimulai. Aku di belakang.
Di hari pertama terjebak, Junwo mencoba menelpon keluarganya, namun tidak ada jawaban. Sampai akhirnya Junwo putus asa dan tertidur. Ya, hari pertama tidak ada kesan ya. Oke. Dilanjut ke hari yang kedua, Junwo mendengarkan berita yang mengatakan bahwa wabah ini semakin parah dan menghimbau bagi orang yang selamat agar tetap di dalam rumah. Junwo pun mencoba memposting dirinya yang meminta bantuan lewat sosmed dengan hashtag tetap bertahan, berharap orang yang melihatnya bisa menyelamatkannya. Sinyal semakin memburuk. Junwo melihat postingan orang yang memperlihatkan orang itu naik ke jendela agar dia bisa mendapatkan sinyal. Namun nih, naasnya ya kan orang itu terjatuh. Di sini Junwo punya ide ya kan. Dia mencoba mencari sinyal dengan memakai drone. Setelah mendapatkan sinyal, ternyata drone-nya kehabisan baterai. Aduh ya ampun. Sampai akhirnya Junwo tidak bisa menelpon. Junwo pun memutuskan bermain game demi menghibur diri. Tapi di saat asiknya main game, jaringan internetnya terputus. Aduh ya ampun. Karena frustasi, Junwo pun tidur. Namun Junwo dikagetkan dengan suara berisik di luar apartemennya. Junwo yang penasaran langsung melihat keluar, yang ternyata itu adalah seorang polisi wanita yang dikejar zombie. Melihat hal itu, Junwo berteriak. Apesnya, teriakan Junwo membuat satu zombie masuk apartemennya yang untungnya nih terhalang kulkas. Junwo mencoba menahannya, namun karena kuatnya zombie, Junwo memutuskan memancing zombie itu keluar lewat jendela dan akhirnya Junwo berhasil mengeluarkan zombie itu di dalam kamarnya. Di samping itu, Junwo melihat polisi wanita tadi sudah menjadi zombie. Waduh, apes banget ya. Lalu Junwo membuat video dokumenter yang mengatakan dia masih bertahan di hari yang kedua. 7 hari pun berlalu. Junwo yang masih bertahan melihat berita yang mengabarkan orang yang terinfeksi itu bisa melihat, mendengar, dan melakukan sesuatu layaknya manusia. Junwo pun menutupi jendelanya agar orang yang terinfeksi tidak bisa melihatnya. Selesai menutupi jendela, Junwo teralih dengan iklan yang memperlihatkan seseorang yang lagi makan ramen dulu. Dan membuat Junwo ngiler nih. Aduh ya, jadi ngiler ya. Junwo pun memutuskan memakan ramen simpanannya karena sudah tak tahan dengan nikmatnya makan ramen. Yummy ya. Selesai makan, Junwo tak sengaja menjatuhkan air dalam botol. Melihat hal itu, Junwo cuek aja gitu ya, dan pergi ke belakang untuk mengambil air. Namun nasib nih akan menimpa dia. Air dalam keran tidak mengalir, yang ternyata nih di apartemennya kehabisan air. Junwo pun menyesal menumpahkan air dalam botol tadi. Junwo pun membuat video dokumenter yang mengatakan makanan dan minuman di rumahnya sudah habis. Tapi dia akan tetap bertahan di dalam apartemen alih-alih mati tergigit atau mati kelaparan. Junwo sadar, dulu ibunya tidak suka menonton TV, tapi lebih sering mendengarkan radio. Junwo pun mencoba mengirim pesan lewat radio. Cuman sayangnya nih, radio di handphonenya tidak bisa digunakan karena tidak ada kabel. Hari pun berganti. Junwo masih bertahan di hari ke-15. Di hari itu, Junwo mabuk berat mendengarkan lagu, berjoget, dan berhayal. Keluarganya kembali pulang. Junwo tersadar bahwa itu hanyalah hayalan. Karena stres, Junwo pun tertidur. Lalu terbangun dengan bunyi telepon yang memperlihatkan panggilan tak terjawab dari orang tuanya. Junwo teringat cara mendapatkan sinyal dan mencoba seperti dalam postingan sebelumnya. Dan kagetnya, ternyata pesan suara dari orang tuanya itu mendengarkan ada zombie, sekelompok zombie yang menyerang keluarganya. Mendengar hal itu, Junwo makin frustasi dan keluar dari apartemennya, melampiaskan perasaannya kepada salah satu zombie yang ada di depan apartemennya. Scene berlanjut di hari yang ke-20. Di sini Junwo diperlihatkan kota yang ditinggalinya semakin kacau. Kembali Junwo membuat video dokumenter di hari ke-20. Setelah selesai, Junwo memutuskan untuk bunuh diri. Namun tak disangka, Junwo disorot sinar laser yang ternyata itu sinar dari seberang apartemennya. Melihat hal itu, Junwo tidak jadi bunuh diri. Dan disinilah awal pertemuan Junwo dan Yubin, seorang wanita penghuni seberang apartemennya. Dari mulai berkenalan, berbagi makanan, dan saling mengobrol, mereka lalui bersama. Hari-hari mereka lalui bersama sampai akhirnya Yubin menyadari bahwa di lantai 8 di tempat tinggalnya Junwo belum ada zombie. Lalu mereka menyusun rencana agar bisa ke lantai 8 bersama-sama. Hari yang ditentukan pun datang. Yubin yang merasa percaya diri langsung keluar lewat jendela. Junwo yang melihat hal itu tidak percaya karena Yubin terlalu barbar cuy. Yubin memukuli zombie yang menghadangnya. Namun di saat Yubin berlari, dia dijatuhkan zombie dan hampir tergigit. Beruntungnya, Junwo datang tepat waktu dan membantu Yubin lari. Dengan susah payah, mereka sampai di lantai 8. Namun, ternyata di sana ada satu zombie dan seakan-akan zombie itu bersuara memanggil pasukannya. Melihat hal itu, Junwo dan Yubin panik. Mereka bergegas mencari pintu yang terbuka dan beruntungnya, di sana ada seseorang
datang dan langsung membantu mereka. Beruntung banget ya. Setelah membantu Junwo dan Yubin, orang itu memberi minum dan makan mereka, yang ternyata dalam minuman tersebut sudah dicampuri obat bius yang membuat Junwo pingsan disusul Yubin yang tak sadarkan diri. Ya, ternyata orang itu membantu mereka karena hanya ingin memberi makan istrinya yang sudah menjadi zombie. Junwo dan Yubin pun diikat tangannya, yang berawal dari Yubin. Orang itu memasukkan Yubin ke dalam kamar, yang dimana di kamar itu ada istrinya yang sudah menjadi zombie. Junwo yang tersadar segera membantu Yubin, namun sayangnya nih, tali yang mengikat zombie itu terlepas sampai tidak ada suara di dalam kamar itu. Orang itu pun yang tidak mendengar suara langsung membuka pintunya, yang ternyata Yubin masih hidup dan mendorong zombie itu keluar. Apesnya, zombie itu mengenai orang itu dan menggigitnya. Melihat hal itu, Yubin langsung menembak mereka dan menyebabkan zombie yang berada di sekitar area itu mendengarnya dan menghampiri mereka. Sadar akan hal itu, Yubin meminta Junwo menembaknya agar mati sebagai manusia bukan zombie. Sesaat Junwo akan menembak ke Yubin, terdengar suara helikopter dari luar, yang ternyata itu adalah tim penyelamat. Mereka pun tidak percaya bahwa ada tim penyelamat yang datang. Karena ingin diselamatkan, mereka pun bergegas naik ke atas gedung berharap tim penyelamat bisa melihat mereka. Dan sesi kejar-kejaran pun kembali terulang. Mereka berlari dikejar para zombie dengan susah payah. Mereka pun sampai di atas gedung. Namun sayangnya tim penyelamat sudah tidak ada. Junwo berteriak kepada tim penyelamat bahwa masih ada orang di sini. Namun bukannya tim penyelamat yang datang, malah para zombie yang datang. Waduh, ya ampun, parah banget nih si Junwo malah teriak-teriak. Junwo menembaki para zombie yang mendekatinya dengan sisa peluru pistolnya. Sampai akhirnya pelurunya pun habis. Mereka pun putus asa dan pasrah dengan keadaan. Aduh, pasrah aja lah ya. Tapi keajaiban pun datang. Dari belakang terdengar suara helikopter dari tim penyelamat. Tim penyelamat pun menembaki para zombie dan membantu Junwo beserta Yubin naik ke pesawat. Sampai akhirnya nih mereka pun selamat. Dan film pun berakhir. Di akhir sesi kita diperlihatkan betapa bahagianya Junwo dan Yubin yang bisa selamat dari wabah zombie ini. Ya, happy ending ya. Oke, itu dia rangkuman dari film Alive. Namun, hal yang sedikit mengganjil adalah fakta bahwa pada satu adegan Junwo dan Yubin bisa berlari di parkiran dan menghindari sekumpulan para zombie yang agresif hanya dengan tongkat golf dan kapak buatan Yubin. Jika mereka, dua anak muda yang terlihat tidak pernah terlibat pertarungan pun saja bisa, berarti orang lain juga bisa, termasuk polisi wanita yang tadi. Benar tidak? Ya. Meski begitu, Alive tetap adalah sebuah film zombie trailer yang cukup seru dan berbeda dari film dengan genre yang serupa dan menambah daftar film zombie produksi Korea Selatan. Oke, segitu aja dari Radit ya. Selebihnya Radit mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dan semoga kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Dalam masalah keuangan, mengatasi masalah dengan masalah, mungkin itu slogan yang pas. I was just looking for this.